إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى إلى يوم القيامة أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Amma ba'd ayyuhal hadirun azani Allahu ajmain. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah di Ramadan yang mulia ini, hari-hari yang telah lewat Allah berikan kesempatan, kita diberikan penjagaan untuk dapat melaksanakan amaliyah-amaliyah Ramadan yang mulia ini. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana menjalani kehidupan ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bersama, umur dari Ramadan ini tinggallah beberapa hari lagi. Pastilah kita orang-orang yang beriman akan merasa kehilangan banyak kesempatan untuk melaksanakan kemuliaan-kemuliaan di sepanjang Ramadan ini. Banyak ayat, banyak hadis yang barangkali sudah kita dengarkan dari guru-guru kita, ya. Bagaimana kemuliaan-kemuliaan orang-orang yang hidup di bulan yang mulia, bulan Ramadan ini. Bagi kita, tentu karena Ramadan ini akan meninggalkan kehidupan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memesankan kepada kita, raghima anfumri'in dakhala alaihi syahru Ramadan thumma kharaja falam yughfar lahu. Rugilah orang-orang yang dia hidup bersama Ramadan, siangnya, malamnya, amaliyah-amaliyahnya bersama Ramadan, lalu kemudian Ramadan itu meninggalkannya, keluar dari kehidupannya, lantas seseorang itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hadis ini sengaja dibacakan oleh baginda Nabi, dinasihatkan oleh baginda Nabi. Tidak seluruh manusia atau orang-orang yang hidup, yang dilewati bulan Ramadan, mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita berharap Ramadan ini akan memberikan kepada kita ampunan yang sangat banyak. Sebagaimana hadis yang juga disebutkan oleh baginda Nabi, barang siapa yang puasa, barang siapa yang mengerjakan sholat di bulan Ramadan, ya, maka baginya akan diberikan ampunan, ya, dosa-dosa yang telah lewat. Tapi jangankan yang telah lewat, ya, hadis ini menggambarkan tentang ada fenomena orang-orang yang dia hidup bersama Ramadan, naudzubillah, falam yughfar lahu. Dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Boleh jadi dia tidak serius atau tidak memandang puasa itu menjadi sesuatu yang perlu bagi kehidupannya. Ada orang-orang yang memandang
tilawatul Quran, sholatul taraweh, iftar shaim dan lain sebagainya, bukan menjadi bagian dari perhatiannya. Memahami Ramadan itu ya seperti bulan-bulan yang lainnya. Tidak ada rasa memiliki, tidak ada rasa untuk beramal sungguh-sungguh di bulan Ramadan itu. Kehidupannya tidak ada perubahan sebagaimana bulan-bulan yang lainnya. Orang-orang yang seperti itu disifatilah oleh hadis ini, naudzubillah, falam yughfar lahu. Di dalam hadis yang lain, secara umum, baginda Nabi menyebutkan, idza aradallahu bi ahli baitin, idza aradallahu bi abdin khairan istakmalhu. Apa tanda-tanda orang yang mendapatkan ampunan itu? Dari mana kita akan bisa mengetahuinya? Hadis ini menyebutkan, jika Allah menghendaki seorang hamba itu memiliki kebaikan-kebaikan, di Ramadan banyak kebaikan bagi kita, siangnya, malamnya, hari-harinya, amaliyahnya, banyak khairannya, banyak kebaikan-kebaikannya. Apa tanda-tanda orang yang baik dan kemudian mendapatkan ampunan dari Allah? Ya, apa tandanya kalau Allah itu ya, menghendaki seorang hamba itu suatu kebaikan, kata Nabi, istakmalhu. Maka Allah akan berikan tanda kepada seseorang itu terhadap perintah-perintah Allah, dia istakmalhu, dia melaksanakannya. Ya. Memang kita tidak tahu ya, bagaimana Allah mengampuni kita. Berapa dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah. Ya. Ibadah yang apa yang diampuni oleh Allah. Kita tidak tahu, itu rahasia Allah. Tapi rahasia itu, ampunan itu yang sangat rahasia itu dapat dikenali. Dari apa? Tanda-tandanya. Apa tandanya? Ketika dia berpuasa, dia merasakan satu kenikmatan, satu kepentingan bagi dirinya untuk membangun hubungan yang intensif, akrab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melaksanakan puasa penuh kesadaran sebagai sebuah tanggung jawab orang yang beriman hidup bersama Ramadan. Dia juga merasa nyaman ketika hari-harinya ya, dipenuhi dengan amaliyah-amaliyah yang baik. Ketika Ramadan, ya, tilawatul Qur'annya meningkat lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Itu adalah bukti dari istakmalhu, dia melaksanakan itu. Sedekahnya lebih banyak dibandingkan bulan yang lain. Salat tarawehnya, ya, walaupun itu sunnah, dikerjakan dengan penuh perhatian. Jika tidak mungkin malam, habis sholat isya bersama kaum muslimin yang lain, ya, malam harinya dia menyisihkan waktu untuk melaksanakan itu. Itu adalah bentuk daripada orang-orang yang melaksanakannya. Karena sekali lagi hadis tadi menggambarkan bagaimana ya, tanda-tanda Allah Subhanahu wa ta'ala ya, menghendaki seorang itu atau seseorang itu dengan kebaikan-kebaikannya, tanda-tandanya manakala seseorang itu dia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan inilah ada 10 perintah-perintah, ya, sekedar saya menyebutkan saja, ya, ada 10 perintah-perintah yang dapat kita laksanakan. Apakah perintah itu yang sifatnya wajib, yaitu saumur Ramadan, atau perintah itu yang sifatnya sunnah, tilawatul Quran, sedekah, sahur, berbuka dan lain sebagainya. Ya, iktikaf di hari-hari akhir seperti ini adalah hal-hal yang
Dia mampu untuk menunjukkan seberapa cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya. Apa tandanya? Sekali lagi, tandanya bagaimana seseorang itu mau melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ittaqillaha haitsuma kunta wa admi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagi kita kehidupan Ramadan ini adalah ibarat puncak dari satu perjalanan kita melewati bulan-bulan yang lainnya. Di Ramadan inilah Allah takdirkan kita dimudahkan melaksanakan kewajiban yang amat berat, yaitu Siyamu Ramadan. Dan semoga kemampuan kita, kecintaan kita, ringannya kita melaksanakan Siyamu Ramadan yang paling berat dan berikutnya ibadah-ibadah yang lain adalah bagian dari tanda-tanda cintanya Allah kepada kita dengan kebaikan-kebaikan itu. Karena rasanya tidak mungkin seseorang itu dipilih oleh Allah untuk mengerjakan amal-amal syariat yang baik itu, manakala seseorang itu tidak diberikan kemampuan. Dan kita, alhamdulillah, kemampuan itu dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemampuan secara fisik, apakah kemampuan secara mental, ataupun kemampuan secara finansial untuk mendukung pelaksanaan amaliyah-amaliyah Ramadan yang mulia ini. Tinggal beberapa hari saja kita, orang-orang yang beriman, hidup bersama Ramadan, maka selayaknya bagi kita untuk meningkatkan amaliyah-amaliyah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sempurnanya, terutama amaliyah-amaliyah sunnah yang kaitannya dengan Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir, malam harinya. Semoga dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Masih ada beberapa malam sampai datangnya Idul Fitri. Dan itu adalah bagian dari kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.